Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwi dan juga teman-teman. Mohon maaf saya izin off cam dikarenakan koneksi saya kurang stabil. Langsung saja kita mulai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proses pengumpulan data. Next. Untuk anggota dari kelompok 6 terdiri dari Novi Puspitasari, absen 20, Okta Rantika Purnomo, absen 21, dan saya sendiri, Teresia Natalia Mahendra Pratiwi, absen 25. Next. Untuk yang pertama ada jenis data. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya terdapat dua jenis. Yang pertama data primer, yang merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh orang yang melakukan pengamatan atau penelitian. Penulis atau peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti untuk mendapatkan data. Contoh dari data primer, misalnya data dari hasil wawancara, data hasil kuesioner, data hasil survei, data dari pengamatan langsung di lapangan, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, ada data sekunder, yang merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Jadi, penulis atau peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Biasanya sifatnya ini untuk peneliti yang kedua tinggal mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Untuk contoh data sekunder, yaitu data dari jurnal ilmiah penelitian lain, data dari perpustakaan, data dari perusahaan tertentu, dan lain sebagainya. Next. Untuk yang kedua, ada jenis-jenis data menurut sumbernya. Yang pertama ada data internal yang merupakan jenis data yang didapatkan dari dalam atau pihak internal suatu organisasi, perusahaan, atau tempat dilakukannya penelitian. Data internal berisi tentang kondisi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk contoh data internal yaitu jumlah karyawan perusahaan, data keuangan organisasi, data pengeluaran perusahaan per bulan, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua ada data eksternal yang merupakan jenis data yang didapatkan dari luar organisasi atau pihak eksternal. Data eksternal berisikan tentang faktor dari luar yang bisa mempengaruhi keadaan di dalam organisasi tersebut. Untuk contoh data eksternal misalnya yaitu data tingkat kepuasan terhadap suatu organisasi, data penjualan produk kompetitor, data biaya distribusi produk, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada jenis-jenis data menurut sifatnya. Yang pertama data kualitatif yang merupakan jenis data deskriptif atau data yang bukan berbentuk angka. Dengan kata lain, data kualitatif bisa dinyatakan dalam bentuk verbal, teks, gambar, simbol, dan lain sebagainya. Untuk contoh data kualitatif sendiri,
Di antaranya kuesioner tingkat kepuasan terhadap produk, data jumlah siswa di sebuah sekolah, data kualitas pelayanan restoran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kuantitatif yang merupakan jenis data yang terdiri dari angka, numerik, atau bilangan. Data ini bersifat objektif, sehingga tiap orang yang membaca akan menghasilkan pemahaman yang sama. Untuk contoh dari data kuantitatif, di antaranya data pemasukan suatu perusahaan, data tinggi badan siswa kelas 10, data jumlah anggota keluarga desa sawahan, dan lain sebagainya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Okta Rantika. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Terdapat dua jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya, yakni data cross-section dan data berkala. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah salah satu jenis data yang dikumpulkan sewaktu-waktu pada periode tertentu. Data ini hanya menyatakan kondisi pada waktu saat data itu diambil saja. Contoh dari data cross-section misalnya adalah data penjualan produk pada bulan Maret, data jumlah penduduk suatu kabupaten di tahun 2020, dan lain sebagainya. Sehingga data penjualan hanya akan diambil pada bulan Maret saja, dan jumlah penduduk pada suatu kabupaten juga akan diambil pada di tahun 2020 saja. Kemudian yang kedua yaitu data berkala. Data berkala adalah salah satu jenis data yang diambil secara kontinu dan berkala dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati atau diobservasi. Contoh data berkala misalnya adalah data impor beras Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2020. Data harga bahan pokok periode bulan Januari sampai dengan Desember, dan lain sebagainya. Yang pertama ada metode observasi. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Ciri-ciri pengamatan dalam rangka pengumpulan data yakni memiliki arah yang khusus, yang kedua sistematik, ketiga bersifat kuantitatif, keempat melakukan pencatatan segera atau pada waktu observasi berlangsung, kelima menurut keahlian, dan keenam dan hasilnya dapat dicek dan dibuktikan. Kemudian metode yang kedua adalah metode kuesioner atau angket. Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket kemudian disebarkan kepada responden atau orang-orang yang menjawab yang diselidiki, terutama pada penelitian survei. Tujuan dilakukannya angket atau kuesioner adalah yang pertama, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Kemudian yang ketiga adalah metode wawancara, adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Jenis-jenis wawancara yakni yang pertama, wawancara menurut prosedurnya, yaitu wawancara bebas atau wawancara tak terpimpin. Adalah suatu proses wawancara di mana si pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan orang yang diwawancarai. Kemudian yang kedua yaitu wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Kelemahan wawancara terpimpin yaitu pokok masalah disusun dalam daftar pertanyaan hingga bisa menyerupai angket. Suasana hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai terlalu formal hingga kelihatan kaku. Kemudian keuntungan dari wawancara terpimpin yaitu keseragaman pertanyaan akan memudahkan penelitian untuk membandingkan jawaban pada interview untuk diambil kesimpulan. Kemudian pemecahan problem akan lebih mudah diselesaikan.
Yang ketiga, memungkinkan analisa kuantitatif di samping kualitatif. Kemudian kesimpulan lebih reliable. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin. Kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam wawancara berlangsung mengikuti situasi proses wawancara, harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Kemudian yang kedua, wawancara menurut sasaran penjawabnya. Yang pertama, wawancara perorangan. Apabila proses tanya jawab itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kemudian yang kedua, yaitu wawancara kelompok. Apabila proses wawancara itu berlangsung sekaligus 2 orang atau lebih yang diwawancarai. Tujuan wawancara sendiri adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya mengubah atau mempengaruhi pendapat responden. Pedoman untuk mencapai tujuan wawancara dengan baik antara lain yang pertama, berpakaian sederhana dan rapi, sikap rendah hati, sikap hormat kepada responden, ramah dalam kata-kata dan disertai air muka yang cerah alias tidak muram, sikap yang penuh pengertian terhadap responden dan netral, bersikap seolah-olah tiap responden yang kita hadapi selalu ramah dan menarik, sanggup menjadi pendengar yang baik. Kemudian taktik dalam wawancara antara lain yang pertama, usahakan pada waktu wawancara hanya responden yang hadir. Yang kedua, reaksi atau jawaban pertama terhadap suatu pertanyaan itulah responden yang sesungguhnya. Jangan tergesa-gesa menuliskan jawaban tidak tahu. Semua komentar responden tulislah secara lengkap. Kata-kata yang diucapkan melukiskan perasaannya adalah sangat penting. Kemudian jawaban responden sebelum dicatat harus dimengerti maksudnya. Kalau belum jelas, tanyakan lagi. Usahakan sambil menulis tetap berbicara. Berilah pertanyaan yang mengajak dan berpikir. Jangan biarkan responden nanti terlalu lama. Bisa menimbulkan kebosanan. Kemudian selesai wawancara, periksalah kuesioner dengan teliti untuk menjaga agar tidak ada nomor-nomor pertanyaan yang terlampau atau terlewatkan. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahan metode wawancara akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novi Puspitasari. Baik, untuk kelebihan dan kelemahan metode wawancara, untuk kelebihan yang pertama yaitu sebagai salah satu metode yang terbaik untuk menilai keadaan pribadi. Yang kedua, tanpa mengenal batas umur dan pendidikan subjek, selama masih dapat memberikan jawaban. Yang ketiga, hampir seluruh penelitian sosial selalu digunakan sebagai metode pelengkap. Yang keempat, karena sifatnya yang luas, metode interview cocok dipakai sebagai alat verifikasi data yang diperoleh dengan jalan observasi dan kuesioner. Untuk kelemahan, yang pertama kurang efisien, boros waktu, boros tenaga, dan boros biaya. Yang kedua tergantung kepada kesediaan, kemampuan, dan keadaan subjek. Yang ketiga, jala dan isi wawancara sangat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar yang memberikan tekanan-tekanan yang mengganggu. Yang keempat, perannya haruslah benar-benar menguasai subjek. Next. Secara garis besar, pekerjaan analisis data yaitu 3 langkah. Yang pertama langkah persiapan, yang kedua langkah tabulasi, dan yang terakhir langkah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Next. Untuk langkah persiapan, jadi apa yang dilakukan dalam langkah persiapan ini, yaitu memilih atau menyortir data sedemikian rupa, sehingga hanya data yang terpakai saja yang tertinggal. Langkah persiapan dilakukan dalam rangka merapikan data agar bersih, rapi, dan tinggal melakukan pengolahan lanjutan atau menganalisis. Next. Untuk yang kedua adalah langkah tabulasi. Menurut J.E.R. Burok, mengemukakan klasifikasi analisis data. Yang pertama, tabulasi data, atau the tabulation of the data. Yang kedua, penyimpulan data, atau the summarizing of the data. Yang ketiga, analisis data untuk tujuan testing hipotesis.
Yang keempat, analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan. Next. Untuk yang ketiga, langkah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Pemilihan terhadap rumus yang digunakan kadang-kadang disesuaikan dengan jenis data, tetapi ada kalanya peneliti menentukan pendekatan atau rumus, kemudian data yang ada diubah, disesuaikan dengan rumus yang sudah dipilih. Next. Jadi untuk yang ketiga tadi, pertimbangan pengolahan data, langkahnya yang pertama, masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Yang kedua, masalah komparasi, yaitu masalah yang bertujuan membandingkan dua fenomena atau lebih. Yang ketiga, masalah untuk mencari hubungan antara dua fenomena yang berkedudukan sejajar. Yang keempat, masalah untuk melihat pengaruh sesuatu treatment atau ingin melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Perbedaan antara penelitian non-hipotesis dan penelitian hipotesis ditinjau dari analisis data terletak pada belum dan telah dirumuskan kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam penelitian non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancar-ancar jawaban. Peneliti mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Jadi perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian hipotesis terletak pada langkah sesudah analisis data, yaitu menarik kesimpulan. Next. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.